A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada Ramadan ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Ramadan ini menjadi penggugur dosa bagi kita dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan seperti yang kita ketahui merupakan bulan yang penuh keberkahan. Setiap kebaikan yang kita lakukan bernilai berlipat ganda. Maka tidak ada salahnya bagi kita untuk terus menambah amalan-amalan kita, untuk terus menambah tirakat-tirakat kita dengan upaya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menuju hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Banyak hal yang perlu kita ketahui bahwasanya pada bulan Ramadan terdapat hal-hal yang diutamakan dan juga terdapat hal-hal yang diharamkan, yang halnya itu tidak diketahui oleh semua orang. Maka dari itu muncullah banyak pertanyaan, salah satunya bagaimana hukum mengikuti azan di desa yang berbeda, atau bagaimana hukum mengikuti azan maghrib di masjid yang berbeda. Banyak menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat tentang masalah ini. Pada dasarnya, orang yang berpuasa diperbolehkan untuk berbuka dan diperbolehkan untuk membatalkan puasanya ketika telah terbenam matahari. Jadi pada dasarnya kita tidak perlu menunggu azan di desa kita, azan di masjid di dekat rumah kita. Karena pada dasarnya orang yang berpuasa dianjurkan untuk berbuka apabila matahari telah terbenam. Dan bahkan kita disunahkan, sebagai umat muslim kita disunahkan untuk bersegera. Ada dalam satu hadis dikutip dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, salah satu minan nubuwah, ta'jilul iftar, ta'khirus suhur, taqdimul yumna al yusra fi shalah. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada 3 dari sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengutamakan berbuka, dan yang kedua mengakhirkan sahur, dan yang ketiga mengutamakan tangan kanan daripada tangan kiri ketika sholat. Dari hadis ini kita dapat mengutip bahwasanya kita dianjurkan dan disunahkan untuk mengutamakan, untuk mempercepat berbuka apabila telah tiba waktunya. Kembali ke permasalahan awal, bagaimana hukum apabila kita mengikuti azan di desa sebelah. Dari pernyataan yang mendasar dari kitab yang telah disebutkan bahwasanya orang yang berpuasa dibolehkan berbuka apabila telah terbenam matahari. Maka tidak ada salahnya jika kita mengikuti azan di desa sebelah. Tidak ada salahnya kita mengikuti azan di kampung sebelah, di masjid sebelah. Karena pastinya pengaturan jam antara satu masjid dengan masjid yang lain itu berbeda. Meskipun hanya berbeda 1 atau 2 menit. Bahkan di desa, antara desa satu dengan desa yang kedua, dengan desa lain, berbeda waktunya. Tidak ada salahnya kita mengikuti azan di desa atau masjid tersebut. Asalkan masih dalam satu wilayah, misalkan masih dalam daerah Jakarta, sama-sama Jakarta, atau bagi masyarakat
Bandung, masih satu wilayah Bandung, masih diperbolehkan. Ya. Tetapi apabila ada keraguan ya, dalam menentuan waktu berbuka tersebut, maka hukum tersebut menjadi tidak diperbolehkan, bahkan haram. Ya. Maka bagaimana solusinya? Kita harus memastikan apakah matahari sudah benar-benar tenggelam. Ya, apabila kita yakin kita telah berusaha ya, dan tidak ada keraguan, maka hal tersebut diperbolehkan dan kita disunahkan untuk ya, mempercepat untuk berbuka. Maka dari itu kita ya, haruslah berhati-hati ya, dalam melihat kondisi waktu dalam berbuka. Kita harus yakin dan memastikan dengan benar-benar apakah waktu tersebut benar-benar waktu berbuka, apakah belum. Jangan sampai kita berbuka, ya, di mana waktu tersebut belum waktu untuk berbuka. Saya simpulkan materi kultum pada hari ini bahwasanya bagaimana hukum ketika kita mengikuti azan di desa sebelah, maka hal itu diperbolehkan, asalkan masih dalam satu wilayah dan kita tidak ada keraguan untuk mengikuti azan di masjid atau desa tersebut. Ya, terakhir dari saya. Ada kata-kata yang ingin saya sampaikan. Biarkanlah Ramadan menjadi bulan yang menyembuhkanmu. Ikhlaskanlah apa yang telah terjadi dan bersiaplah untuk apa yang akan terjadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.